Hari ini terasa ramai, tetapi aku merasa tidak ada di sana. Aku duduk di tengah obrolan, mendengarkan mereka tertawa, ikut tersenyum, kadang mengangguk, tetapi rasanya seperti sedang menonton, bukan ikut serta. Ada momen-momen ketika aku sadar bahwa tubuhku hadir, tetapi pikiranku berada beberapa langkah di belakang. Seolah-olah aku sedang berjalan perlahan di lorong pikiranku sendiri. Dan suara dari luar terdengar seperti gema jauh. Aku sering merasa begitu. Seperti hidup ini bukan sepenuhnya milikku. Hanya sesuatu yang sedang kuamati dari balik kaca tipis. Apakah ini kesepian? Atau ini hanya caraku bertahan di dunia yang terlalu cepat? Kadang aku lelah bukan karena banyak orang, tetapi karena aku terlalu merasakan mereka. Aku duduk di kafe dan tanpa sadar ikut merasakan sedih dari seseorang 2 meja di depan. Aku membaca energi, ekspresi, nada suara, lalu menyimpannya. Entah kenapa, rasanya seperti spons yang menyerap tanpa diminta. Tapi aku juga menyayangi dunia dengan cara itu. Dengan diam-diam, dengan memperhatikan. Aku mungkin tidak selalu bicara, tapi aku mengingat cara seseorang bermain dengan cangkir kopinya saat gugup. Atau bagaimana mata seseorang berkaca-kaca saat mereka bilang, "Gak apa-apa kok." Aku melihat hal-hal kecil, dan dari hal-hal kecil itu aku merasa terkoneksi. Tapi tetap saja ada hari-hari ketika aku bertanya-tanya, kenapa rasanya aku sendirian bahkan saat sedang bersama? Kenapa aku merasa harus terus menyesuaikan sampai lupa bentuk asliku? Menjadi diri ini katanya adalah seperti punya dunia di dalam kepala. Penuh warna, penuh suara, penuh pertanyaan. Tapi dunia itu sering tak terlihat oleh orang lain. Kadang aku ingin menunjukkan semuanya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan jujur saja, aku takut. Takut jika mereka gak paham. Takut kalau akhirnya aku merasa semakin jauh. Tapi aku juga mulai belajar bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu dipahami. Tidak semua harus dijelaskan. Dunia dalam kepalaku mungkin sunyi, tapi bukan berarti sepi. Dan mungkin akan ada 1-2 orang yang mengerti tanpa harus aku berteriak. Seseorang yang melihat bahkan saat aku berusaha menyembunyikan. Seseorang yang tahu bahwa kadang diam pun bisa berarti pelukan. Jadi kalau kamu juga merasa seperti ini, hadir tak sepenuhnya ada, merasa asing di tempat yang seharusnya akrab. Mungkin kita hanya sedang ada di dalam kepala masing-masing. Dan mungkin itu bukan tempat yang buruk. Mungkin itu adalah tempat pertama di mana kita bisa benar-benar pulang.